Banyak pun saya tidak menunjukkan itu ada opsi itu. Tapi di lapangan, ya, saya juga tidak tahu kan di lapangan kan suka ada kebijakan-kebijakan yang ini. Kenapa kebijakannya begitu Pak? Tapi boleh jadi modal penyertaan? Nggak juga. Cuma sewa tempat. Nggak bisa. Jadi memang secara teknis itu harus di take out dari toko. Nah ini yang memang belum sempat dibahas. Karena kan waktu itu mentok kenapa? Karena jangan toko jaringan jangan dibuat jadi KSO begitu. Jadi nggak sempat sampai bahas. Terus inventory dikemanain juga dari punya toko. Baik. Insya Allah. Ya, bukan rugi ditanggung kita bukan ya. Jadi mitra itu hanya menerima sisa uang omset dikurangi biaya-biaya. Jadi kalau biaya tidak mencukupi, iya DC nggak sih? Bukan bagi persenten ya Pak? Bukan. Iya. Sisa aja pokoknya kayak tadi. Jadi sisa apa namanya? Sisa uang omset dikurangi 60%, APP dikurangi gaji karyawan, dikurangi cadangan operasional, cadangan renovasi yang misalnya buat mati lampu dan seterusnya. Karena kita semuanya mau nanggung biaya kan. Nah itu ketemu berapa, sisanya dikembalikan. Berbasis cash flow dia. Betul. Jadi cash base betul. Ngomong cash base sudah ting. Untungnya untuk Elkop apa Pak? Elkop dapat apa? 60% tidak ada lagi air macet. Gimana itu dalam kali ini ini dapat, tidak ada lagi masalah. Yang kedua, biaya pembukaan toko tidak ada. Yang ketiga, kita masih dapat manajemen fee waktu itu. Ini kalau manajemen fee debat di antara gue sama Pak saya. Cuma dalam proposal itu masih saya masukin 3,5%. Ya, itu dapat. Tapi keuntungan kita nggak dapat. Enggak. Pokoknya kita hanya dapat. Ini jadi menarik lah buat sini itu. Menarik nggak buat? PR nanti stoknya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini Insya Allah sudah clear ya. Nah terkait dengan tim kecil, ya. Kan mau minta ke Bu Ani kontrak sama Bixue. Mau ngeliat dia gimana? Kan dia kayak gini, kayak gini. Contohnya ya? Nggak bisa Contoh berjalan gimana? Bu Ani udah minta belum? Nah itu jangan lupa. Baik. Ini tim kecil, sales, finance, sama SOP. Rencananya mau meeting kapan? Satu lagi, Blitar Cirebon Lahat ini termasuk toko baru bagaimana kan? Hitungannya? Baru ya? Baru. Ya, maksudnya dari targetnya Pak Indra dimasakin. Kalau lahan itu kemarin tidak sih kita mampu. Sebenarnya kan lahan itu dari apa? Bukan toko profil, hanya mengakali sehingga lahan dianggap sebagai toko profil. Nah, sebenarnya kalau asumsinya sebisa mungkin lahan tidak dianggap sebagai toko profil yang berapa bergerak baru, tapi memang berkewajiban untuk merenovasi toko lahan. Tapi kalau secara kemampuan nggak bisa ya masa bernegosiasi sama Pak Indra tentang. Ya. Tapi 3 toko ini kalau dianggap kalau kita renovasi itu dianggap sebagai bagian dari target yang 12 itu. Maksudnya kita bisa terhitung sebagai target yang 12 toko itu. Target profit ya. Gitu ya. Langkah tuh enggak. Kan gini ya. Enggak gini. Sewanya udah tercatat pakai rem. Nah gini, maksudnya kan Pak Indra kan kasih target 12 toko sampai Desember. Nah kan sementara kita kan ada 3 toko ini, Blitar, Cirebon. Yang utama itu kan kalau lahat sama Cirebon kan kita udah nyetak sebagai toko profit, sebagai toko profit. Udah dilaporin sebagai toko profit. Tentang renovasi. Nah, jadi sebenarnya dianggap dalam list yang lalu gitu hanya utang renovasi. Nah, tapi kalau Blitar itu memang dianggap sebagai toko. Tapi yang dari 2012. Berarti kita baru 1 dari 12 ya, itu kan baru 1 masih selagi. Cirebon nggak biar clear aja. Cirebon udah dilaporin sewa 2024 tapi renovasinya gimana? 2023 waktu dilaporin juga full beres renovasi. Ya, makanya tempat ditanya lagi. Ya, masuk dari itu kan. Jadi
Cirebon sama Lahat masuk ke dalam penyelesaian renovasi yang 12, Pak. Karena yang sebelumnya laporan kerja kita baru selesai sewa doang, renovasinya belum selesai. Jadi masuk ke yang Jadi masuk yang 12, makanya tadi yang 12 itu masuknya kemana? Renovasi yang 3 toko, Blitar, Cirebon, Lahat, sama Bapak harus nyari lagi. berarti tinggal 9 ya. Baik, udah. Benar ya. Jadi Nah, yang mau saya tanya izin Pak Hasan, yang sisa tadi itu kita jalannya paralel atau fokus ke satu strategi yang menawarkan dari yang 12 ini bisa paralel. paralel. Bapak lokasi yang Kan dananya tetap ada kan maksudnya. kan saya dari lokasi di 8 Iya. enggak diserahin aja dulu ke Nah, tapi berarti tadi saya masih belum clear, kita berarti tinggal 12 dikurangin 3 tinggal 9 gitu ya untuk mencapai 12 itu ya. Kalau misalnya tadi ya 20, 12-nya tahun ini, 8-nya Ya, tahun kita bicara yang tahun ini udah 12. Berarti yang 3 itu Blitar, Lahat dengan Cirebon itu udah dianggap, kita dianggap 3. Berarti tinggal 9 lagi. Hah? Yang 12 udah masuk. Apakah yang 8 gimana? Ini ceritanya yang waktu kita koran itu kita tuh PR 20 renovasi, 16 sewa gitu. Jadi memang kita ada hutang renovasi Pak pada saat 2023 itu. Yang 20. Yang 20 itu. Nah, kita fokus ke yang renovasi. Masuk Ini hanya Blitar doang. apa ya? Buat yang 12. Buat yang 12. Buat yang Sewa baru karena yang ini toko baru maksudnya toko baru. fokus kan 20. Prosit ya, Prosit. jadi biar nggak Pokoknya 20 aja. bahasanya saya sama 12 Ya, tahun 2024. 2024. Udah lama banget saya Bentuknya bisa toko baru benar-benar baru. Udah banyak, banyak. Ya, ada yang Ada yang punya kedua macam lagi. lain seperti Cirebon sama Lahan. Tinggal konversi. Terus apa lagi tuh? Nanti bisa jadi Konversi. KS yang kalau KS yang dikonversi menjadi KSO. Jadi, nah biar nanti karena fokus kita dalam mengejar profit yang harus terkejar gitu kan, nanti itu kalau nggak akan sanksi. Mungkin memang ada baiknya udah kita di meeting ini bahas ya profit, bahas profit. Tapi yang dimaksud Pak Indra 12 toko di 2024 sampai 20 toko sampai Februari 2025 itu kan bisa mix kan, profit juga, toko-toko non profit seperti itu juga termasuk. Apa gimana? Apa semua profit ini harus 20-nya? Kalau persepsi saya ya semua profit, tapi turunan strateginya bisa dari mana aja. Nggak apa-apa, sama ini fix ya, berarti profit ya, berarti kalau memang Lahat itu kan bukan profit, jadi berarti nggak dihitung. Nah, Lahat itu Pak, Itu masuk Pak, karena itu renovasi. Oh nggak mau, kemarin lu masukin Lahat karena kepepet. Iya, saya masuk. Lahat, nggak mau. Biar disebut penuh tiga-tiganya, ntar soal nanti tambah lagi. Terus punya toko nggak bisa jualan gimana? Tapi Udah dibuka. itu nggak toko lama. Sebenarnya itu toko existing yang kemudian diakhiri nanti disuruh Ya, sudah berarti tiga-tiga itu profit ya. bilang lo pasti nomor 1. Itu udah terbuka dan itu udah pindahkan Pak. Tapi Lahat itu dari mana? Sumatera. Apa bisa jadi prioritas di bawah gitu Bu, kalau kepepet baru bisa pilih. Iya. Mungkin pilih kita yang jalur Jawa aja dulu. Prioritasnya Blitar. Lahat tuh sebenarnya jualannya bagus. Kita masih berhutang karena dari waktu toko Lahat tuh sebenarnya salah satu lumbungnya di Sumatera. Dulu itu dari tempatnya bagus, kemudian dipindah ke toko baru dan tidak direnovasi dengan proper sehingga salesnya drop terus. Yang makanya itu kemarin berhutang renovasi atas toko Lahat. Kemudian karena historikalnya Pak Hasan, karena kepepet, Bu Santi bilang ya udah deh karena ini mau lagi renewal, dianggap sama Bu Santi toko baru sewa baru. Sekarang berarti itu Kalau dari Pak profit kan? Indra, karena sebenarnya pengennya kan kalau kita punya kemampuan ya udah nambah aja satu toko beneran yang baru profit. Jadi emang channel distributionnya kita bertambah, bukan Iya. ngakalin. Iya.
bukan hanya ngakali. Udah jadiin aja ke toko 20 kan, tiba-tiba tahun depan ada rezeki kan bisa jadi. Terusin. Bukan dicari lokasi tempat lain. Maka tidak menjadi prioritas renovasi Prosin. dulu. Tambah uang Karena OJK-nya lahat kan. Siap. Nanti ada perwakilan. Tapi kalau OJK bisa nyampe Cirebon. Tanya juga kan orang Palembang yang sering pulang kampung. Siap, baik. Ini buat ibu bapak tim kecil ya. Kan ada PR yang juga perlu segera diselesaikan. Ini rencananya mau meeting kapan? Kayak sales, finance sama SOP. Ini tol nih kalau kata. Bapak siapa? Jadi nanti biar pada di bawah pada ngobrol bahasan. Di sini sih. Dari sales operation siapa Pak? Jadi nanti Siapa? Pak Aceh? tuh kalau SOP jelas. Dari ini deh, dari operator. Pak PIC bisa 3 kan? Enggak bareng-bareng. Saya, Pak Aceng dan Pak Tutu. 3 serangkaian. PMC 3 orang bingung Pak. Iya, betul. Oke. Bahasa Jadi fee-nya PIC saya, yang 2 asisten PIC. Gak mau. Tidak. Ini udah, ini kan semua tim sales Pak dia. Ketua PIC dan asisten Finance, kemudian Bu Dewi sama. Deputi PIC. Baik. Nih, tapi rencananya belum tahu kapan. Ini baru Dalam waktu dekat minggu ini. Minggu depan. Karena minggu ini kan. Oh, Tadi aku mau usul minggu ini Pak. Oh jangan, business meeting. 20 bentar ya. Ini tinggal Selling. 2 hari lagi. siap. Ada selling juga. Harus dari. Siap. Kan ya besok. Kan meeting kan beberapa kali itu pasar kayaknya nggak akan langsung tuntas dalam satu meeting itu. Mungkin Bapak nanti kasih konsentrasinya apa. Hari Kan Jumat mungkin aja diupdate dulu. meetingnya. Coba ini. Jangan itu puncaknya itu. Puncak. Puncaknya Ada. deh. Bisa Ada di mitra. ya di Rabu atau Kamis, tapi nggak harus semua aktivitas di minggu ini. Ini berapa hari? Bisa di share. Sampai Jumat. Kan bahan-bahan udah di share. Baik. Si finance siapa? Finance berdua kan? Santi. Bu Santi dan Bu Dewi. Tapi tadi kita baru bicara sampai Desember 2004 ya, Indo. Yang 2024 ya. masih ada PR 8 toko lagi. Kan sebenarnya pemindahan mandiri ke KSO itu kan memindahkan beban tanggung jawab waktu itu ke kita. Jadi akan sangat meringankan mitra. Saran saya sih dulu kan penerimaan ditolak. Saran sama kalau di kita mending dalam bentuk surat Pak. Ya, Ada SK direksi bahwa memang itu ada kebijakan strategi untuk beberapa tokoh mitra. Langsung ganti SPK juga kan itu kan? Bukan, itu buat pegangan kita sebenarnya jangan sampai nanti kita dilebih-lebih ini terus jadi lagi. Siap nanti kita siapkan SK Pak. Saya nanti brief dengan tim Mega. Oke, sama Kortek gitu. Direksi kan. Enggak, saya maksudnya konsul sama tim Mega gitu. Kan briefing Pak. Kalau kita kan harus Konsultasi. paket ya. Konsultasi. Baik. Untuk sesi yang pertama, Ini nggak akan ditanya Pak Riki. oh ya, maka Pak Riki ada yang mau disampaikan Kan Riki. tentang kesiapan. Gue tahu belum balik cepat yang lama gitu kan. Ya ini kan Bismillah ya, tadi kan kata Pak Hasan kan paralel ya. Jadi paralel itu memang jadi agak berat karena ada 2 pekerjaan Pak. Sementara kan yang in charge kita tidak bisa mewakilkan pekerjaan teman-teman operation gitu. Tetap semua pasti konfirmasi, validasi, FS segala macam pasti itu di operation. Jadi memang gambarannya kalau ini dilakukan paralel akan ada beban kerja yang cukup luar biasa di teman-teman operation. Jadi selain daily operationnya, kemudian menawarkan ke mitra-mitra, ada satu lagi ya tadi menyiapkan MS, mereview apa segala macam terkait persiapan toko-toko baru yang akan kita buka, termasuk survei dan lain sebagainya. Nah ini kita coba pacing. Kalau kita targetkan tadi dengan PR 12 toko, nah kalau secara secara rasional yang memungkinkan secara timeline ya, belum secara budget nih, baru secara timeline itu memang
paling cepat kita bisa penuhi di minggu kedua Januari untuk total 12